Kami datang padamu Tuhan, agar Engkau saja yang mengisi pikiran kami ketika kami menyadari ataupun mungkin diingatkan kembali akan dari mana kami berasal. Melalui pelajaran yang indah, melalui tuntunan Tuhan pada masa-masa yang lampau sampai saat ini. Biarlah Engkau beserta dengan kami, karena pekerjaan Roh Kudus itulah yang akan kami sampaikan untuk kami dapat renungkan dan pikirkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami memohon kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Amin. Shalom, selamat sahabat bagi kita semuanya. Senang rasanya dapat berdiri di sini, walau saya selalu bertahun-tahun bahkan 18 tahun lewat jalan ini tidak pernah ke sini. Ya, dan ini adalah oleh karena pekerjaan daripada pelayanan Departemen Penerbitan, ya Pak Sinagaya. Karena saya dihubungi beliau pertama kali untuk ini, dan tentunya adalah kesempatan istimewa bagi kita untuk dapat belajar bersama, mengetahui dan menyadari dari mana kita berasal dan kemana kita, dan bagaimana kita harus menyikapi kita sebagai satu gereja. Karena ini nanti ada seminar, jadi pemimpin Departemen Penerbitan meminta saya supaya khotbahnya ada kaitannya ke situ. Saudara-saudara, saya sebenarnya beberapa kali seminar, khotbahnya seringkali tidak terlalu berkaitan dengan seminarnya. Kenapa? Alasan saya adalah khotbah itu adalah bagaikan kata-kata firman Tuhan yang menyejukkan hati, yang mungkin saja bagi beberapa orang adalah terakhir kali. Jadi nasihat dan seringkali itu adalah sesuatu hal yang membangun, men-encourage, menyemangati, mengangkat iman saya. Tetapi mempelajari sejarah atau yang terkesan seminar mungkin ini juga sebenarnya meningkatkan iman kita juga untuk percaya bahwa ya betul Tuhan bekerja bagi saya. Jadi saya pikir tidak ada masalahnya untuk itu. Nah, terkait dengan judul ini, ketika saya sampaikan, rupanya saya bisa menduga-duga saudara. Beberapa saat kemudian setelah saya sampaikan judul ini dan judul seminar nanti sore, siang ke sore, ini Bapak Sinaga ini mengerti apa enggak saya maksud? Betul. Langsung dia katakan, jangan-jangan saya salah pilih pembicara ini ajaran sesat sepertinya katanya. Ya, saudara lihat judul ini, khususnya bagi orang Advent, mungkin agak menolak, ya. Ya, tapi saya akan menyampaikan sesuatu hal yang terkait dengan apa yang gereja ini imani. Saya bekerja di Percetakan Advent sudah 18 tahun dan lebih mayoritas itu di bagian keredaksian atau editorial. Dari sisi yang paling bawah sampai editor in chief saya telah jalani. Jadi jika saya adalah seorang yang mau mengajarkan sesat, itu sudah salah dari karir saya. Karena walaupun tidak disumpah, itu ada polisinya. Seorang editor, walau dia memiliki pemikirannya, dia tidak boleh mengeluarkan terbitan, bahkan sebenarnya berkhotbah yang bertolak belakang dengan apa yang Gereja Masih Advent hari ke-7 imani secara resmi. Jadi saya tahu itu. Nah, judul ini menarik perhatian saya oleh beberapa situs web di internet yang
salah mengerti lalu menjelek-jelekkan gereja kita. Tapi saya bisa mengerti, oleh karena kita sendiri yang mungkin belum lengkap pengertiannya, menyampaikan istilah ini kepada orang luar. Apa itu? Gereja Advent dalam hal ini mungkin orang per orang. Dalam seminar mungkin seperti ini, dalam berkhotbah mungkin seperti ini, selalu mengasosiasikan kalau ada istilah roh nubuat, itu adalah Ellen G. White. Salah atau tidak? Jawabannya sekarang tidak. Tapi yang jadi permasalahan, kesannya telah diberikan bahwa satu-satunya roh nubuat itu adalah Ellen White. Itu yang jadi masalah. Ya, ini kita agak seminar sedikit. Tapi ini membuat pengertian kita dan juga supaya kita, anggota jemaat Merbabu, mungkin dapat menjawab rekan-rekan Kristen yang lain, mengapa kita ini seperti orang atau gereja yang ajarannya sesat. Karena kalau kita katakan menurut roh nubuat, kita langsung refer itu kepada Ellen G. White, dan bahkan mungkin dia tidak salah, tetapi kita ungkapkan kepada orang luar bahwa kami memiliki roh nubuat dan roh nubuat itu Ellen White, kalian tidak punya. Pernah dengar itu? Justru itu yang terjadi di dunia maya yang saya ketahui. Jadi tertarik saya untuk membahasnya. Orang Advent lah juga yang sebenarnya membuat tulisan Ellen White tidak terlalu bisa diterima. Sumbernya orang Advent sendiri. Karena dia mungkin tanda kutip terlalu mengeluh-elukan. Belum lagi bicara soal kalau disebut 666 Wahyu ya. Kita juga dibully di situ. Lihat nih orang Advent ini, gampang-gampangnya saja dia langsung 666 katakan itu Katolik. Paus, kepausan, lihat karena ada mahkotanya Vicarius Filii Dei, lalu kalau dihitung itu 6666. Emang begitu menghitung 666? Apakah 666 ini adalah suatu hitungan daripada angka, huruf? Walau banyak tokoh gereja Advent mengungkapkan hal demikian, saudara bisa pastikan, saya bisa pastikan, gereja Masih Advent hari ke-7 secara resmi tidak pernah menyebut itu. Tidak pernah. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya lihat lagi di internet lanjutnya, mereka, nabi mereka Ellen White, coba kita hitung Ellen White, Ellen Gold White, dihitung, 666 juga. Jadi Ellen White juga 666, kalau caranya seperti itu ngitungnya, apakah itu arti 666? Orang Advent sendiri yang membuat kita kelihatan buruk. Dan wajar dikatakan, oh ini ajaran sesat mereka. Belum mau mereka membaca lebih lanjut, mereka sudah menolak tulisan-tulisan ini. Nah, ini adalah pendahuluan mengapa ada ayat ini, judul ini. Bergerak nggak? Oke, bergerak ya. Nah, istilah roh nubuat itu mulai dari Wahyu 12 ayat 17. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, kan di situ. Lalu datanglah Wahyu 19 ayat 10. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat, kan di situ awalnya mulai kalimat ini. Ya. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Yang mana itu roh nubuat? Kan begitu ceritanya. Ini pendahuluannya cepat saya mau katakan, masalahnya kita sudah ketahui. Bahkan kita ketahui bahwa Rasul Paulus juga menggunakan bahasa seperti itu. Dia menggunakan frasa kesaksian tentang Kristus, kesaksian Allah, dan bersaksi tentang Tuhan. Coba perhatikan Wahyu 19 ayat 10 itu. Ketika mulai dikatakan ada kalimat kesaksian Yesus, dan kesaksian Yesus ada roh nubuat. Datang malaikat itu bicara sama siapa? Yohanes. Janganlah berbuat demikian karena tersungkur Yohanes. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, kata malaikat itu kepada Rasul Yohanes. Sembahlah Allah, itu poinnya semuanya ini. Bukan aku yang kamu sembah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kan dari situ istilahnya. Coba perhatikan, sejak kapan ada kesaksian Yesus kalau begitu? Atau
Kalau kesaksian Yesus sama dengan roh nubuat, sejak kapan ada roh nubuat? Apakah sejak Ellen G. White lahir? Kalau sesuai ayat ini? Tentu tidak. Ternyata itu sudah ada sebelumnya, makanya malaikat berkata seperti itu. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan juga saudara-saudaramu yang lain yang memiliki kesaksian Yesus. Aku memiliki kesaksian Yesus. Dengan kata lain dia mau katakan aku memiliki roh nubuat dan saudara-saudaramu. Dengan kata lain, Ellen G. White pun saat itu belum hadir. Lalu kenapa orang Advent berbondong-bondong mengatakan roh nubuat itu hanya Ellen White? Padahal itu sudah dikasih tahu bahwa sebelum itu sudah ada. Memang ini yang jadi permasalahan dari kita. Beberapa pihak berargumentasi bahwa kita tidak harus sejajarkan kesaksian Yesus atau nubuat dengan tulisan Ellen White. Sementara memang benar bahwa kita tidak harus berpikir bahwa kedua istilah ini hanyalah untuk tulisan Nyonya White. Ya, itu saya kutip dari Bible Commentary gereja kita. Kemudian juga saya lompat lagi kepada pernyataan gereja kita ini. Ini karena saya lompat, saya pergi. Oke. Karena kita percaya bahwa karunia ini diwujudkan dalam pelayanan Ellen White, Gereja Masih Advent Hari ke-7 membenarkan dalam merujuk bahwa tulisannya adalah roh nubuat atau kesaksian, bahkan bagi semua pekabaran yang diilhami dari Allah. Itu pernyataan gereja kita yang menyatakan tulisan Ellen White adalah roh nubuat. Oke, kemudian mari kita pergi ke, saya harus lompati beberapa karena saya tidak mau terkesan terlalu seminar di sini. Oke, ini jawaban dari Ellen G. White Estate ketika bertanya istilah itu. Ellen G. White Estate, mungkin saya perlu perkenalkan sedikit karena ternyata orang Advent juga tidak banyak mengetahui ada Ellen G. White Estate. Suatu lembaga yang memang diwariskan oleh Ellen White sendiri sebelum bahkan dia meninggal dunia untuk menjaga, memelihara manuskripnya, naskahnya, dan mengembangkannya sedemikian rupa. Itulah sebabnya ada kompilasi dan mereka lah orang-orang yang berhak untuk menjawab segala suatu permasalahan atau isu mengenai Ellen White. Karena itu sudah diwariskan. Itu dimulai dari cucunya sebagai kepala daripada Ellen G. White Estate. Sampai sekarang adalah Pastor Merlin Bird yang di General Conference. Apa yang disebut di sini oleh William Fagal, salah satu Associate Director pada saat itu. Ketika saya terjemahkan langsung, ketika Anda mendengar anggota gereja mengacu pada tulisan kutipan dari roh nubuat, yang mereka maksud sebenarnya adalah tulisan Ellen G. White. Secara pribadi kata mereka, saya berharap mereka mengatakan tulisan-tulisan Ellen White ketika ini maksudnya. Berbicara secara alkitabiah, roh nubuat adalah Roh Kudus yang melaluinya para nabi dapat melakukan pekerjaan mereka. Jadi roh nubuat adalah karya Roh Kudus melalui orang, manusia, dan itu disebut nabi. Sederhananya itu. Jadi kalau Daniel adalah nabi, ya dia roh nubuat juga. Dalam hal ini Alkitab kita itu adalah kesaksian Yesus. Makanya dikatakan malaikat itu, aku sama dengan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Dalam hal ini saya memiliki firman itu. Saya memiliki dalam arti lebih lanjut melakukan firman itu. Lebih lanjut saya adalah pelaku firman itu. Jika ada orang yang mengatakan saya mengerti roh nubuat, dia adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Itu poinnya. Jadi mulai sekarang supaya kita dapat memperkenalkan tulisan-tulisan berharga ini kepada orang lain, jangan kita sebut langsung bahwa tulisan roh nubuat itu adalah Ellen White, tapi bagian daripada roh nubuat adalah tulisan Nyonya White. Itu betul. Tapi bagi orang yang belum mau mengakuinya tidak perlu. Karena Ellen White sendiri pun tidak pernah mau mengatakan bahwa dirinya adalah nabi. Dia lebih suka menyebut dia adalah juru kabar. Kemudian apa yang dikatakan oleh mereka juga dari Ellen G. White Estate. Ellen G. White, pelayanan Ellen G. White adalah contoh dari pekerjaan roh nubuat, tetapi itu bukanlah roh nubuat. Nah, coba.
Ini dari mereka, bukan dari saya. Bukanlah hanya, but it is not itself the spirit of prophecy. Itu kan artinya, bukanlah hanya roh nubuat itu. Inilah mengapa saya lebih memilih untuk tidak menggunakan istilah yang sering Anda dengar, yaitu roh nubuat berkata, roh nubuat berkata. Lebih suka dia memilih Ellen G. White menuliskan sedemikian rupa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kita ketahui itu adalah suatu karunia yang gereja Advent secara resmi menyatakan ini adalah bagian daripada tulisan roh nubuat. Jangan perkenalkan keluar kesaksian Yesus itu Nyonya White. Langsung ditolak kita. Anda punya nabi lain katanya. Gak ada gunanya itu. Kan kita diserang seperti itu. Itu sebabnya juga sebenarnya mereka tidak mengerti bahwa memang sebenarnya ada juga nabi lain. Saya lompat lagi. Ini sudah tadi. Efesus 4 ayat 11-12. Siapa bilang nabi itu berhenti di perjanjian lama? Ya. Ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Kemudian dia berkata, Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Kemudian ada lagi dia berkata, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, kisah para rasul ini, ada beberapa nabi, pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon. Kemudian juga kisah para rasul 21, Filipus mempunyai 4 anak darah, ya untuk bernubuat mereka. Mereka itu juga nabi, namanya ada disebut di sini, Agabus, ya, ada. Dan kita tidak tahu setelah sekian lama siapa yang Tuhan pilih secara rahasia nabi. Perlu dia umumkan? Kadang mungkin tidak. Kita tidak tahu. Tetapi gereja Masih Advent ke-7 secara resmi menyatakan bahwa dia adalah nabiah. Dan itu adalah untuk kita saja. Bagi orang yang belum mau percaya itu, tidak ada hubungan dengan keselamatan. Namun dia akan percaya jikalau dia mencari Tuhan. Lagi pula kesaksian Yesus itu harus diuji sedemikian rupa oleh firman itu sendiri. Nah, oleh karena pekerjaan itu adalah pekerjaan Roh Kudus melalui manusia yang disebut nabi, kita kenapa harus perlu hal tersebut? Kenapa kita perlu hal tersebut? Ayat inti tadi sudah mengatakan, mulai dulu dari sini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saya suka membandingkan terjemahan-terjemahan. Bahasa Indonesia sehari-hari, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kacau. King James Version, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Nada yang sama, Hosea 4 ayat 6 juga mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people are destroyed for lack of knowledge. Kesaksian Yesus atau roh nubuat adalah firman itu dan pengenalan akan Allah. Itu semua berhubungan. Today English version, my people are doomed because they do not acknowledge me. Ada kaitannya dengan pelajaran sekolah sahabat kita juga tadi. Bangsa-bangsa itu termasuk orang Israel, salah satu bangsa yang diceritakan, juga mereka binasa atau banyak masalah naik turunnya iman mereka karena mereka tidak mengenal Allah, mereka lebih suka mengenal Baal-Baal yang di luar. Poinnya, setan tahu dia hanya ingin membuat kita tidak terhubung. Hanya itu. Dia ingin membuat kita tidak terhubung. Agar ngaco pikirannya. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bila tidak ada wahyu, rakyat pun apa? Liar. Ya liarlah mereka. Mulai dari yang dikenal di Alkitab Nimrod tadi di pelajaran sekolah sahabat. Lalu mereka coba bangun menara Babel.
Dan demikian rupanya rasanya mereka mau menjangkau pintu surga. Sampai seberapa tinggi. Sedangkan pesawat terbang yang sudah lebih tinggi dari itu tidak bisa menjangkau itu. Liar mereka. Karena tidak ada tuntunan. Itu sebabnya apakah kita perlu tuntunan itu? Jawabannya sudah pasti adalah perlu. Tidak mungkin tidak perlu. Dan saya ingin membawa pikiran kita pada Sabat pagi menjelang siang ini mengingat kembali. Atau kalau tidak mengingat kembali, mungkin mengetahui sekarang. Saya tidak tahu beberapa orang Advent mempelajari sejarah gerejanya. Karena kalau mau dibaptis, percaya Yesus, percaya. Sudah, oke. Datang gereja ya, baptis. Cup, selesai. Tahu dia sejarahnya? Dah. Itulah yang disebut di dalam seminar penginjilan, pintu belakang gereja kita terlalu besar. Keluar orang. Kenapa? Setelah dibaptis selesai, nggak ada pengajaran berikutnya. Karena bagaikan puncak baptisan itu. Padahal itu bukanlah puncak. Itu pembuka sesi yang lain. Bab lain dari hidup orang tersebut. Sampai dia benar-benar kuat. Ya dia tidak tahu sejarahnya. Tapi mari kita lihat bagaimana karya Roh Kudus melalui karunia nubuat yang diberikan dalam tulisan Ellen White. Saya percaya beberapa kita, ada pendeta Utauruk di sini, saya tahu beliau pasti tahu, seorang pendeta biasanya sangat tahu mengenai sejarah dan bagaimana Allah bekerja melalui karunia roh nubuat yang diberikannya kepada nabi-nabinya, dan juga salah satu yang terkait dengan adanya kita sekarang menjadi suatu label nama gereja Mas Evan hari ke-7 melalui pekerjaan Ibu Ellen White ini. Dimulai bagaimanapun, ini bukan karena saya dari IPH. Setiap kali saya mengkhotbahkan hal ini, saya selalu harus mengatakan, saya nggak bisa pungkiri ini sejarah yang sudah dimulai, dan itu bukan oleh karena saya orang IPH. Cetak. Karena ilham pertama kali yang diberikan Allah kepada Nyonya White adalah mulai ini. Bahkan jauh sebelum gereja Mas Evan ke-7 secara label nama ada. Oke, saya hanya coba cek ombak dulu. Tahun berapa gereja kita ada label namanya? Oke, nggak tahu juga nggak apa-apa. Jadi saya tahu memperkenalkan firman ini ya. 1863. 1848 suruh cetak. Dan cetakan pertama ini yang terkenal. Gambarannya masih seperti itu gambarannya. The Present Truth. Pada 49. Anggota yang disebut perkumpulan yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, belum bernama Seventh-day Adventist Church, ada 100 orang. Yang membuat pada tahun 1852, anggota itu menjadi 2.000 orang. Belum ada gerejanya. Belum ada. Cetak. Mulai katanya. Suaminya James White kekurangan uang. Tidak ada uang. Tapi Tuhan katakan mulai dari kecil dan orang akan membantu berpartisipasi untuk itu. Saya tidak mau ceritakan lebih banyak mengenai hal itu karena habis waktu kita melihat sejarah itu. Namun berhasil. Dan percetakan pertama adalah yang di Battle Creek, yang sampai sekarang pun sudah tidak ada lagi. Karena dibakar Tuhan. Ketika misinya sudah tidak seperti misi Tuhan. Ini juga pelajaran sama kita saudara-saudara. Kalau suatu institusi yang Tuhan maksud tidak berfungsi dengan maksud dia akan musnahkan. Percetakan pertama kali yang telah dibentuk di dunia ini di Battle Creek, dan bahkan rumah sakitnya itu juga sudah tidak ada sampai sekarang. Dan bahkan dijual punya orang. Yang ada adalah situs daripada historis. Itu pindah kepada Hagerstown, tempat lain yang ada kita dengar, mungkin kalau orang-orang mengerti buku Advent sering mendengar nama Pacific Press dan mungkin juga Review and Herald Publishing Association. Cetak. Kemudian pada tahun yang sama
Tuhan juga mengatakan ada bahaya tembakau, kopi, dan teh. Cepat sekali itu diberitahu. Mulai cetak dan mulai juga kesehatan. Mungkin saya berpikir-pikir Tuhan ingin sekali menyampaikan, saya mau mulai suatu gereja. Seperti dia mau mulai satu bangsa kepada Abraham. Pelajaran sekolah sahabat kita tadi. Saya memulai suatu gereja dulu sekarang. Karena ini sesuai dengan nubuatan, dan nubuatan ramalan ini semua kan saya yang tentukan. Itu akan hadir pada akhir abad ke-18, 1800-an. Sesuai dengan nubuatan. Gitu? Yang salah itu 1844, hari kekecewaan, yang mana berpikir Yesus sudah mau datang. Ternyata bukan itu. Dia mau membentuk gereja. Mungkin dia berpikir, saya hanya berimajinasi bahwa kalau ada peran daripada penginjilan diberikan melalui cetak-cetak ini, mereka juga harus orang yang sehat. Karena kita tahu bersama, mereka, para pemimpin gereja pada awalnya, pionir-pionir ini ya belum tahu kesehatan. Ya, belum tahu kesehatan. Tahun 54 diberikan suatu informasi mengenai kebersihan, kesederhanaan, bahaya makanan mewah atau yang diproses. Kemudian tahun 63 ini berat sama dia karena Nyonya White pemakan berat babi. Saya pernah bilang di satu gereja yang lain, saudara tahu Ellen G. White suka makan babi? Lalu dia berat sekali. Aduh, saya tadinya dari HKBP mau pindah ke Advent, berat sekali saya tinggalkan babi. Ternyata tokoh Advent itu pemakan babi dulunya. Menyesal saya katanya. Saya tidak tahu kenapa dia berpikir demikian. Ya, jangan berpikir babi hilang dulu dari kita baru ilham datang. Tuhan tidak bekerja demikian. Jangan dulu berpikir Anda suci dulu baru Tuhan mau bekerja bagi Anda. Oh tidak. Tidak. Ini adalah masalah kesehatan. Ya. Tuhan masuk ke dalam tingkatan kita. Kalau mau ditunggu kita sempurna dulu, dia nggak akan temui siapa orang sempurna untuk menjadi memimpin umatnya. Tidak akan dia temui. Dia saja pilih Daud. Tapi Daud, wah luar biasa konspirasinya. Gimana ya seorang pemimpin ini, dia bunuh suaminya supaya dapat istrinya. Kan itu Daud. Siapa yang pilih? Tuhan. Mau salahin Tuhan? Itu pilihan hidupnya. Tapi Daud pun tetap menjadi teladan yang baik. Karena ketika jatuh dia selalu harus langsung kembali kepada Tuhan dan bertobat. Saul menyadari kesalahannya tapi tidak mau bertobat. Kembali kepada hal ini. Tuhan melalui karunia roh nubuat. Yaitu yang dikaruniakan Roh Kudus. 18:8 dia mencetak lalu memberikan supaya kita tahu mengenai kesehatan. Dan juga tahun 65, persis 2 tahun setelah gereja Masih Advent hari ke-7 ini punya label nama, dia katakan kalian harus memiliki lembaga kesehatan. Tapi terbitan dulu yang pertama. Bagaimana mengenai nasihat kesehatan ini memiliki dampak dalam kehidupan manusia, khususnya orang Advent dan bahkan seterusnya. Mungkin banyak yang kita tidak terlalu ingat. Saya bukan seorang dokter, tetapi saya mengetahui begitu banyak yang telah terbuktikan mengenai pencerahan medis sekitar 170 tahun lalu dan pengakuan medis saat ini. Ketika dikatakan ada bahaya nikotin, mempengaruhi sistem saraf dan lain sebagainya, tembakau dan lain, pada saat itu orang nggak pikirkan itu, bahkan itu adalah obat. Ya. Ada hubungan dengan kanker dan lain sebagainya. Asap rokok ini secara khusus, saya hanya ambil satu contoh. Dia 170 tahun melalui Tuhan tentunya yang tidak pernah salah, sudah mengingatkan ini. Tapi tentunya itu tidak diakui. Saat ini sangat diakui. Bahkan pemerintah sekalipun, ya demi jangan kehilangan pajak mungkin saya pikir dan pendapatan, paling tidak taruhlah di bungkus rokok apa ditulis? Tadinya panjang itu, jadi sulit itu menjadi ayat hafalan. Sekarang udah pendek, apa itu? Merokok, membunuhmu, udah selesai itu aja. Cukup kan?
Ngapain dikasih tahu kanker ini, kanker itu, kanker itu. Merokok membunuhmu, selesai, itu saja. Pemerintah sudah akui, ilmu kesehatan sudah mengakui tersebut. Pada tahun 170 tahun lalu, itu tidak diakui. Lalu apalagi kurang lebih yang boleh menjadi contoh bagi kita? Ya, dia bicara vegetaris, keju, kacang-kacangan dengan hubungan dengan kesehatan jantung, pentingnya serat, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa membahas satu persatu semuanya. Bahkan manfaat puasa pun dia sampaikan, peringatan terhadap gula, dan yang lain sebagainya. Di sini ada dokter, saya yakin dokter tahu ini semuanya. Sudah dipelajari, saya bukan mau mengajari. Tapi bagaimana hal ini ternyata dikonfirmasi oleh ilmu di dunia ini yang telah diberitahu pada sekitar 170 tahun yang lalu. Bahkan dia berbicara dengan udara segar dan risiko kesehatan tinggal di kota, mengenai olahraga, terbukti secara medis. Kebetulan ini memang bukunya adalah milik dari percetakan Advent. Ya, saya bukan promosi buku, tapi saudara kalau mau ambil juga nggak apa-apa. Ya, jangan berpikir langsung cap di awal kalau udah datang dari percetakan jual buku itu. Sore nanti tolong datang untuk mengetahui apa fungsinya percetakan bagi saudara. Percetakan ini bukan supaya dia jual buku, tetapi poinnya paling utama, to prepare people for heaven. Sebenarnya fungsinya adalah untuk umat, untuk saudara, itu yang pertama. Tapi mungkin apa yang kita ketahui? Oh, percetakan Advent, IPH, PL. Kan langsung itu pikiran kita toh, PL. Hah? Nah, nanti sore saya mau jelaskan itu. Pergerakan daripada paradigma ini sudah semakin sudah makin sirna gitu loh. Sehingga, oh ya percetakan Advent, oh ya PL. Padahal itu untuk saudara dan saya awalnya. Saya juga bukan adalah orang yang tahu segala sesuatu. Tapi oleh karena mungkin ya sudah 18 tahun di situ, jadi saya mengerti, oh ini sebenarnya maksudnya, apa sebabnya ada publishing houses di dunia ini. Buku ini secara gamblang dan secara statistik diberikan, menyatakan bagaimana apa yang Ellen White katakan kurang lebih 170 tahun lalu, dibuktikan secara ilmiah pada saat-saat sekarang ini. Jadi kalau mau tahu itu, ini secara lengkap. Tapi saya juga mengetahui ada yang bukan dari Advent. Ya. Mungkin saudara tahu buku ini di Gramedia ada, saya pikir, ya. Saya terus terang belum membacanya secara total. Tapi dari daftar isi saya sudah tahu, ini kayaknya kenal Ellen White, saya pikir begitu. Tapi setelah saya cari-cari tahu, enggak. Tapi dia membuktikan, pernah kenal istilah kunyah makanan yang lama ini? Siapa yang bilang itu pertama? Ellen White, tentu dari Tuhan. Tidak ada buku lain yang mengkonfirmasi. Tapi saya dapat dari sini, kenapa mengunyah? Mereka tahu bahwa itu hal yang baik. Kalau orang Batak, mengunyah, masuk kiri, masuk kanan, tengah, telan. Jadi 4-5 kali itu udah terlalu banyak sama orang Batak makan. Jadi kalau 30-50 kali, Nyonya White menyebut 32 kali, itu suatu hal yang membuang waktu. Tapi, buku ini, dokter dari Jepang ini membuktikan bahwa memang itu perlu. Katanya enzim yang diperoleh dari mengunyah tersebut. Dan dihemat sedemikian rupa. Bagus untuk mengurangi berat badan juga, membunuh parasit dan menghemat enzim. Menurut dia, bahwa orang yang memang mati itu udah kehilangan enzim, menurut dia. Menurut dia. Saya tidak bahas semuanya. Tapi saya mendapat, kok dikonfirmasi ini tulisan yang sudah 170-an tahun lalu oleh orang luar. Dan akan lebih banyak lagi karena sumbernya adalah sumber yang tidak pernah salah. Ke depan saudara akan ketahui berbagai nasihatnya yang sudah lama itu, tentunya yang kalau bersumber daripada Tuhan yang kita tahu tidak akan salah, akan dikonfirmasi
oleh dunia ini bahwa itu betul. Apalagi mungkin yang sangat signifikan karyanya. Lah, mungkin ini gereja kita. Ya, kalau perlu diingat ya, kapan ulang tahun gereja Advent di dunia ini? Ya ini. Ya, bulan Mei 1863. Ya, jadi masa kita nggak tahu sih kapan mulainya gereja kita, ya. Dan setelah ada resmi organisasi gereja kita, lihat dia mengarahkan, barulah dia masuk kepada dunia pendidikan. Tahun 72 dia menyampaikan perlu ada sekolah kita. 74 itu dibuat. Makanya ada buku yang sangat luar biasa mengenai pendidikan, ya judulnya pendidikan atau bahasa Inggrisnya education, suatu kompilasi yang sudah lama, tahun 1809 mungkin, atau 1802 saya pikir, awal 1800 itu diterbitkan. Yang membuat saya bingung ini dikonfirmasi lagi oleh sekolah yang di luar. Siapa yang pernah kuliah atau mengecap pendidikan di tempat ini? Oh, belum pernah. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara. Karena kalau sudah ada, saya agak takut-takut. Saya belum pernah, tapi saya mendengar mereka yang bersaksi yang pernah menyekolahkan anak-anaknya ke sini. Mulai dari gerbang. Mau kemana Pak? Mau ke sini, diantar. Masuk ke sana. Bagaimana Pak? Mau ketemu ini, diantar. Sudah selesai? Sudah. Lalu mau ujian. Guru-gurunya pada datang ke rumahnya, mendoakan anak-anak didiknya, doakan supaya sukses dan lain sebagainya. Pelayanan sangat luar biasa bagi universitas ini. Ya, saya mendengar beberapa waktu lalu istri saya pergi ke Unpar, coba hal yang sama untuk mencari tahu informasi pendidikan untuk anak kami. Lalu dia mendapatkan pelayanan yang luar biasa juga. Tapi yang menarik perhatian saya, kenapa saya bawa ini, mereka mengindahkan nasihat buku pendidikan yang ditulis oleh Ellen White. Dari mana kita tahu? Salah seorang yang bersaksi kepada saya ini, dia ketemu ketua yayasannya. Ngobrol-ngobrol. Kelihatan orang biasa awalnya, dia tidak tahu itu ketua yayasan. Ngobrol-ngobrol di kampus, sampai ke ruangannya, bicara-bicara. Gimana Pak bisa membuat sukses begini, ditanya ini. Apa ini? Sekolah ini. Karena dari TK loh ini sampai doktoral, ini sekolah ini. Lalu dia keluarkan dari rak bukunya di bawah. Inilah pendidikan itu sebenarnya. Saudara tahu buku apa yang dikeluarkan? Pendidikan by Ellen G. White. Lalu orang Advent yang bersaksi ini kepada saya, diam-diam dia nggak mau kasih tahu saya adalah orang Advent. Saya tahu buku ini. Dia diam dan dia malu menyaksikan kepada saya. Sekolah Advent, guru-gurunya pun belum tentu baca ini katanya. Di tembok-tembok Satya Wacana itu ada beberapa kutipan dari buku Ellen G. White, pendidikan. Yang membentuk mereka bagaimana mendidik dengan baik. Tapi di sekolah kita jarang saya perhatikan. Teguran mungkin sama kita. Kalau tidak ada kita yang menghargai tulisan itu, orang lain yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan itu. Perhatikan pelajaran sekolah sahabat tadi, bahwa Tuhan pun menggunakan Kores, menggunakan orang kafir untuk menyentuh dan menyatakan dengan jelas apa yang harus dilakukannya kepada orang Israel. Dia yang tangkap Babel, dia juga yang lepaskan mereka dari tawanan. Siapa? Kores, Media Persia. Itu siapa? Orang umat Tuhan. Tuhan akan menggunakan. Kalau kita tidak gunakan karunia yang telah diberikan khusus spesial kepada kita, orang lain yang akan gunakan. Sangat ironis memang. Tapi saya nggak katakan semua sekolah Advent. Ini direkam nggak ya ini? Ya, tapi udah beberapa kali saya khotbah nih, saya belum pernah ditegur. Yang ada saya lihat sekolah-sekolah kita langsung buat, oh nih kutipan Nyonya White. Di Pacim saya lihat itu, setelah saya khotbah itu ada kutipan Nyonya White. Kita yang punya, kita yang gak hargai. Ya?
kita semua punya sumber itu, kita tidak hargai. Bahkan berikutnya, apa fungsi karunia ini? Mempertajam ajaran Alkitab mengenai bait suci, mengenai sabat, mengenai persepuluhan dan lain-lain. Kita mengerti begitu banyak tuntunannya. Bahkan secara cepat saya mau katakan ini juga mengenai serangan setan yang harus kita antisipasi. Ada mengenai keluarga, suami istri, mencari pasangan, anak, orang tua, rekreasi, hiburan, musik, dan lain sebagainya. Doa, pendidikan anak, karakter, seks pun dibahas, cerai pun dibahas. Hanya untuk menuntun agar kita tidak jatuh dalam serangan setan. Secara jumlah, saya baru memperbarui gambaran statistik ini. Saya tidak tahu bisa dibaca apa enggak. Kita memiliki tahun 2021 ini yang terbaru, anggota sudah 21,9 juta. 21 juta, 9. Ya. Ya. Ada 227 rumah sakit, ini meningkat semua. Pusat media 16. Ada persembahan dan persepuluhan sudah terkumpul kurang lebih sekian pada tahun 2021. Percetakan, memang jumlahnya makin turun. Dari sekitar 65, 66, sekarang sudah 63 tahun 2011, sekarang 60. Sebenarnya bukan karena penjualannya menurun, penjualan malah naik saudara-saudara. Tetapi oleh karena kapasitas daripada percetakan ini sudah sangat besar dengan teknologi, tidak perlu banyak-banyak. Bahkan Review and Herald yang kita kenal itu sudah ditutup. Percetakannya ditutup, itu hanya penerbit saja. Hanya ada editorialnya. Ditutup. Pacific Press saja, karena Pacific Press sangat besar, sangat bisa mencetak kapasitas yang besar. Ya. Dan bahkan perlu kita ketahui, ya kami sempat bertemu semua pemimpin percetakan di General Conference, ada kurang lebih sekitar 40 yang bisa kami bertemu waktu itu. Saya mendapati tidak sampai 50%, ini 60 ya, ada sekitar tidak sampai 30 penerbit Advent di dunia ini tidak memiliki mesin cetak lagi. Akan menurun orang yang mempunyai mesin cetak. Tapi literatur itu, terbitan itu tetap jalan dan semakin menjadi-jadi. Mesin cetaknya tidak perlu ada banyak. Dan di divisi kita pun hanya punya 2. Satu Filipina, satu Indonesia, yang di mana kami tinggal. Semua disebut printing house, publishing house yang ada di divisi kita ini, kurang lebih ada 6, hanya 2 yang punya mesin cetak. Memang cetaknya akan semakin turun, tetapi pekerjaannya tetap jalan. Itu hal yang berbeda. Luar biasa hasil pekerjaan atau karya karunia nubuat ini kepada gereja Advent. Dan itu adalah tuntunan Tuhan kepada kita. Semua pekabaran itu mengarah kepada Alkitab. Dan dikatakan bahwa sering sekali kita mendengar bahwa Alkitab itu adalah terang besar dan terang kecil itu adalah roh nubuat yang kita sebut roh nubuat yang melalui tulisan Nyonya White. Dikatakan sedikit perhatian diberikan kepada Alkitab dan Tuhan telah memberikan terang yang lebih besar itu. Dan sebenarnya dia juga ungkapkan concernnya mengenai hal itu. Karena sangat sedikit orang mau mengetahui kesaksian Yesus itu, yaitu Alkitab. Aduh katanya, betapa banyak kebaikan akan dapat dilaksanakan jika buku-buku berisi terang ini dibaca dengan suatu ketetapan hati menjalankan asas-asas yang termuat di dalamnya. Akan ada 1000 kali ganda kewaspadaan yang lebih besar, 1000 kali ganda penyangkalan dan usaha dan tabah jika kita baca. Dan juga kita mungkin mendengar gambaran tulisan Nyonya White ini bukan menggantikan Alkitab, tapi membuat lebih jelas bagaikan teleskop melihat bintang. Bintang itu bentuknya seperti itu dan dia tidak berubah. Tapi ketika kita lihat teleskop, oh lebih jelas bintang itu. Alkitab tidak berubah, tetapi melalui tulisan karunia nubuat ini kepada Ellen White, kita melihat Alkitab itu lebih jelas. Itulah sebenarnya fungsinya, tidak untuk menggantikan. Tentu akan ada kebencian yang sangat jahat, yang sangat besar terhadap kesaksian ini. Baik kesaksian yaitu Alkitab firman Tuhan, baik kesaksian atau roh nubuat yang kita kenal dengan tulisan Nyonya White.
Pekerjaan iblis akan membingungkan iman gereja-gereja di dalamnya. Betul. Bahkan untuk membahas paham daripada tulisan Nyonya White pun gereja Advent bertengkar, berpisah. Saudara tahu, oke, saya tangkap dulu satu hal yang dipikirkan. Oke, country living. Emang itu ada di Alkitab? Nggak ada, tapi gereja ini bisa pecah oleh karena itu. Penulisnya siapa? Nyonya White. Tapi karena nggak tahu untuk melihat itu secara seimbang. Dan latar belakang konteksnya pun tidak dimengerti. Berantem kita. Bukan orang lain yang membuat kita berantem. Kita sendiri yang membuat diri kita berantem. Oleh karena paham-paham ini. Dan saudara tahu mayoritas Eropa akhirnya, saya nggak percaya tulisan Nyonya White. Khususnya di Jerman, nggak percaya. Nggak percaya saya tulisan Nyonya White. Tidak ada masalah. Karena alasan ini iblis tidak memiliki cara kalau kita menyenangi kesaksian Yesus atau roh nubuat. Secara khusus tulisan Nyonya White ini. Iblis tidak memiliki cara membawa tipuannya dalam mengikat jiwa-jiwa dan penipuannya jika peringatan dan teguran serta nasihat roh Allah diperhatikan. Perhatikan lagi, ini adalah satu-satunya usaha mudah untuk membutakan kita. Yang penting tidak terhubung, not connected umat itu. Tidak apa datang ke gereja rame-rame, tapi jangan terhubung. Apakah karena handphone, apakah karena yang lain, apakah karena pikiran kita kemana-mana. Oh, sudah nyanyi spesial di sana ya. Yang penting tidak terhubung. Tapi saudara-saudara pendeta, mungkin kita mengatakan demikian. Bahwa buku IPH itu mahal kalau mau dibeli. Nah ini nanti sore nih. Nanti sore. Saya mau katakan itu tidak mahal. Dari mana? Ada rahasianya. Kalau saudara mau tahu. Ada rahasianya. Tidak seperti yang saudara ketahui itu. Nah sekarang pertanyaannya. Masih maukah saya? Tidak perlu kesaksian Yesus itu. Yang disebut di dalam kalimat pertanyaan ini. Penuntun itu. Untuk membimbing saya dalam hidup ini. Karena itu sudah saya lihat secara sejarah sukses menentukan arah daripada gereja Masehi hari ke-7 dan umatnya. Jika saya tidak mau. Saya sangat memerlukan tuntunan itu. Dan saya berharap itu juga adalah jawaban kita. Tuhan berkati.